Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas kembali terkait dengan kasus Ripin atau Acin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas di selokan di area perkebunan sawit pada 27 April 2025 di dini hari teman-teman. Dan dua orang tersangkanya merupakan ibu dan juga anak, Juwita dan Kevin, ini sudah ditahan di Polres Deli Serdang. Tetapi ada salah satu statement yang disampaikan dari kakak mendiang, Rudi Irawan, melalui sosial media aku di Instagram. Ada beberapa hal yang janggal. Dia cerita ya ke aku bahwa begini, ini aneh loh katanya kok. Kenapa? Karena kan ini si dua orang tersangkanya itu sudah ditahan ya di Mapolresta Deli Serdang, Lubuk Pakam. Tetapi kenapa kok barang buktinya sekarang sudah mulai beredar? Maksudnya gimana? Jadi aku lihat ada beberapa bukti yang dikirimkan, ada salah satunya dugaannya adalah mobil ini, mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk menghabisi korban di malam hari itu. Tapi sekarang aku lihat itu memang ada mobilnya tersebut itu diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan ini menurut aku adalah bagian yang kayak tidak sengaja ketahuan ke publik karena ada sejumlah konten kreator yang khusus ngebahas tentang mobil untuk kayak jual beli begitu. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan dari pihak korban, Rudi Irawan, kakaknya. Ini kenapa kok sudah dijual belikan mobilnya adalah hal yang aneh. Bukankah ini bisa menjadi salah satu bagian nanti untuk gelar rekonstruksi atau gelar perkara? Bahkan juga sampai hari ini aku tanya kembali ya ke keluarga korban bahwa belum ada rilisnya sampai sekarang dari polisi. Bahkan rekonstruksi juga belum ada. Adalah hal yang aneh, biasanya kan kalau kita di kasus-kasus yang pidana seperti ini kan nanti akan ditunjukkan ini. Dua tersangkanya ke publik, digelar juga barang buktinya. Tapi sampai sekarang ini belum ada kejelasannya. Bahkan bukan cuman dugaannya mobil yang sudah dijual, tetapi ada juga kayak SIM card-nya. SIM card dari para tersangka ini menurut Rudi Irawan, dugaannya sudah dikembalikan lagi ke para tersangka. Ini menjadi salah satu alat bukti yang sangat krusial loh, karena ini berhubungan nanti dengan alibinya mereka. Nah, coba kita untuk kronologi detailnya, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Ini adalah bagian yang pendalaman, tetapi secara singkatnya, kejadian ini dugaannya adalah karena motif 4,5 miliar dari uang asuransi yang dimiliki oleh Ripin atau Acin sebagai korban di sini. Nah, Juwita ini adalah bibi dari Kevin yang memang mengasuransikan keponakannya. Alasannya sih karena katanya memang kasihan dan sayang aja. Tapi kan aneh ya, kenapa yang diasuransikan adalah asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa itu yang akan mendapatkan manfaat adalah orang yang ditinggalkan, bukan untuk Ripin atau Acinnya sendiri. Bahkan ini bukan cuman untuk Ripin atau Acin, ayahnya dan juga kakaknya pun juga sama sudah meninggal keduanya, dan sama-sama keduanya juga didaftarkan asuransi jiwa oleh bibinya. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah petunjuk adalah rangkaiannya? Nah, Rudi Irawan ini memberikan penjelasan ke sosial media aku di Instagram karena aku tanya terkait dengan uang asuransi tersebut. Aku tanya ya ke Rudi Irawan, kok uang asuransi kakak dan ayah Ripin dulu pembagiannya seperti apa ya? Semua ke Juwita atau bagi-bagi? Karena di keterangannya Juwita di salah satu media bilang bahwa yang menerima manfaat bahkan pewarisnya itu adalah keluarga inti mereka kok, bukan saya. Itu masuk akal, jelas dalam hukum pun memang seperti itu. Tapi ternyata ada cerita di balik ini semua, secara hitam di atas kertas tertulis gitu, memang penerima manfaatnya adalah keluarga inti dari para korban. Tapi ternyata yang menikmati tidak seperti itu. Ini kita coba simak versi dari keluarga korbannya teman-teman. Uang asuransi dari kematian ayah sebesar 152 juta. Begitu cair, itu semua diminta bibi transfer ke rekening dia. Katanya untuk biaya persemayaman dan untuk mengembalikan premi yang telah dia bayar selama 5 tahun. Ini sudah dikatakan secara langsung ya, lewat Tribun ya. Ini ya dia ngomong bahwa saya cuma minta uang untuk biaya pemakaman, karena untuk biaya pemakaman itu juga tinggi puluhan juta, plus saya minta uang premi yang saya bayarkan tiap bulan 500.000, saya minta kembali ke sana. Artinya 152 juta ya sama aja bohong gitu.
dikembalikan semuanya. Ya, tujuan dari asuransi jiwa apa dong kalau begini? Kalau tidak bermaksud untuk memberikan manfaat bagi orang yang ditinggalkan, karena memang keluarga dari korban ini termasuk dalam ekonomi yang serba terbatas. Sepertinya asuransi ayah itu juga kurang dari 1 tahun. Waktu itu dimasukkan asuransi ayah tanpa sepengetahuan saya, dan waktu itu saya juga masih nggak ngerti soal asuransi. Oke. Oh, berarti baru 1 tahun sudah meninggal, makanya uang pertanggungannya keluar. Tapi dia bilang telah dia bayar selama 5 tahun. Berarti kalau 500.000 per bulan dikali dengan setahun, itu kan berarti 6 juta. Jadi Bibi ini dugaannya dia ngebayar secara langsung 5 tahun jebret gitu kan ya. Oke, jadi ya itu tadi 6, nah, habis dong, aneh sih. Terus lanjut lagi apa yang disampaikan di sini. Setelah itu kakaknya Joni yang juga sudah meninggal dunia dan juga dimasukkan asuransi oleh bibinya, kata Irawan ini. Selang setengah tahun kemudian meninggal dunia di rumahnya. Nah, dikatakan kepada saya waktu itu cairnya hanya 600 juta. Lalu karena waktu mengurus klaim asuransi, Joni bermasalah sampai urusannya itu ke pengadilan, jadi itu juga kena biaya. Jadi hanya 600 juta. Ini juga bagi-bagi dikasihlah ke saya 100 juta dan katanya waktu itu juga akan diberikan kepada sepupu dari adik ayah 100 juta. Ya udah, saya juga mikir nggak seberapa banyak. Ternyata setelah kejadian ini terdeteksi menurut Irawan 2 miliar dari kematian Joni yang sudah diketahui, dan kemungkinan masih ada satu polis lagi sebesar 1,6 miliar. Ini masih kami coba telusuri kok. Dugaannya totalnya berarti 3,6 miliar. Nah, Irawan ini kan kalau nggak salah dia terakhir tuh kegiatannya bekerjanya di luar kota ya, di Manado atau pokoknya bukan di daerah Sumatera Utara. Mungkin ada komunikasi juga yang tidak begitu detail. Dan setelah kejadian ini, dan saya tanyakan kepada sepupu, mengatakan ada dikasih 100 juta, kata Bibi kepada ini, ada uang lebih tidak dibilang Bibi itu dari asuransi Joni. Itu dikasih 1 tahun setelah kematian Joni. Waduh. Berarti kan kayak keluarga ini kayak polanya kan sama ya, dugaannya gitu ya, polanya kan sama ya. Apakah sebuah kebetulan, ataukah ini sebuah petunjuk untuk penyidik nih ya? Didaftarin asuransi, tidak dalam waktu lama, nggak nyampe setahun meninggal. Yang berikutnya juga sama. Itu kan kok aku ngelihatnya terlalu kebetulan ya. Polanya kok agak mirip ya, walaupun kasus yang sekarang dibahas adalah kasusnya Ripin ya, dengan uang pertanggungan asuransi jiwanya itu adalah 4,6 miliar. Kalau kasus-kasus sebelumnya mau dinaikkan juga, ya harus ada 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan Bibi Juwita itu sebagai tersangka lagi, selain untuk kasusnya Ripin ini. Oke, kata penyidik, aku nanyakan, kok harus diusut nih? Indikasinya bukan cuma Ripin saja yang direncanakan ya. Apakah ada oknum asuransi yang terlibat? Nah, kata penyidik, agennya sudah diperiksa. Gimana hasilnya kami masih belum tahu sih kok. Iya kok, sekarang sudah ada tersangka dan sedang pemeriksaan intensif, semoga ada titik terang. Nah, ini aku belajar dulu di Lampung teman-teman, ada sebuah perusahaan asuransi paling gede lah ya, inisial dulu P. Itu ada satu permasalahan yang kuhadapi, dan si agent dan manajer tuh cerita ke aku bahwa Mas Anjas, kami mohon maaf ada permasalahan demikian efeknya ke Mas Anjas, itu karena dulu di Lampung itu ada kerjasama antara agen asuransi, rumah sakitnya, dokternya, dugaan seperti itu, makanya untuk asuransi yang merek tertentu itu di Lampung itu agak sulit untuk melakukan reimburse karena masih ada trauma dengan adanya konspirasi dari banyak pihak. Nah, itu terjadi di Lampung. Apa kabar di Sumatera Utara ini? Karena sama-sama masih Sumatera, mungkin pola-polanya juga tidak jauh berbeda, menjadi salah satu indikasi adakah kerjasama yang dilakukan oleh tersangka Juwita mungkin dengan oknum-oknum yang lain. Oke, terus poin berikutnya lagi disampaikan begini bahwa terkait dengan mobil ya, mobil Fortuner yang BK11 bla 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 VIP tersebut. Nah, aku memang lihat nomornya memang seperti itu sama ya. Yang menjadi barang bukti waktu korban pergi dari rumah tidak disita, dan saat ini setelah pemilik mobil sudah resmi menjadi tersangka dan tahanan Polresta Deli Serdang sejak 28 Oktober 2025,
tapi masih melakukan penjualan mobil tersebut dan pihak kepolisian membiarkan pelaku menghilangkan barang bukti tersebut. Kalaupun benar ini ya, seandainya kan kalau aku lihat dulu kasus Subang kan ya, kasusnya Ibu Tuti dan juga Amel kan yang dihabisi mobilnya itu ada beberapa barang bukti baru bisa dijual itu setelah beberapa tahun. Ini baru penetapan tersangka, ditahannya 28 Oktober, ini bulan November. Ya ampun, baru sebulan loh udah dijual. Apakah ini sebuah kebetulan banget? Aneh ya. Jadi kok apakah ada oknum-oknum yang terlibat di sini melindungi si para tersangka dengan berbagai macam hal-hal yang seperti ini? Bahkan kan aku lihat dari Irawan ini juga menyampaikan surat ini ke Propam ya untuk ditindak terkait dengan dugaan yang berhubungan dengan barang bukti. Nah, hingga hari ini Polresta Deli Serdang belum melakukan press release dan belum ada rekonstruksi. Terus disampaikan juga bahwa tambahannya begini terkait dengan uang asuransi tersebut. Bibi Juwita ini kan bibi dari adik kandung ayah saya katanya. Sejak dari kecil, bibi inilah yang memberikan biaya hidup kami berupa uang bulanan kepada ayah saya sampai saya bisa kerja dan membiayai keluarga saya. Bibi ini juga menghidupi ibunya, paman dan anak-anaknya sampai mereka tamat kuliah juga masih ditanggung. Ini diakui dari Juwita yang bilang di media bahwa saya dengan Irawan itu, katanya Rudy Irawan itu sangat dekat sebenarnya, tapi semenjak kejadian ini sudah terpisah gitu ya kedekatannya, karena dengan berbagai macam dugaan-dugaan yang berhubungan dia terduga adalah pelakunya begitu. Nah, pada tahun 2020, Bibi meminta saya bukakan satu rekening BCA karena katanya mau untuk usaha. Dan pada saat itu kita masih percaya aja, jadi pembukaan satu rekening BCA untuk dikuasai hingga oleh Bibi Juwita. Atas nama berarti dari Irawannya nih, Rudy Irawannya. Tapi yang megang adalah bibinya. Nah, setelah kejadian ini dan saya pergi ke Bank BCA untuk meminta cara melihat mutasi rekening koran, rekening BCA yang dikuasainya, baru menemukan ternyata ada uang masuk sebesar 2 miliar dari perusahaan asuransi inisial A di tahun 2021 setelah kematian Joni. Ahli warisnya dibuat nama saya, tapi cair ke rekening BCA yang dikuasainya. Padahal saat itu dikasih tahu Bibi kepada kami asuransi Joni hanya cair 600 juta rupiah. Nah, ini kan salah satu petunjuk ya. Jadi memang kalau di pencairan uang UP, uang pertanggungan dari asuransi jiwa itu kan muncul nanti ke si yang di penerima ahli warisnya gitu. Tapi ternyata yang menguasai ATM, bukunya semuanya adalah bibinya menurut pengakuan dari kakak korban ini. Kalau asuransi dari kematian ayah yang sebesar 152 juta itu, waktu itu memang masuk di rekening BC yang saya pakai sendiri. Setelah masuk, Bibi datang dan dalam 2 hari disuruh transfer ke rekening Juwita dalam 2 transaksi, totalnya 148 juta. Satu rekening BCA yang dikuasai Juwita selama ini telah disita oleh penyidik Polresta Deli Serdang. Waduh, ini kalau udah ngomongin soal duit, hati-hati nih, jangan-jangan nanti ya, uang tuh seperti itu. Nah, terus aku tanya lagi terkait dengan kayak waktu kematiannya, kalau dari data otopsi seperti apa sih sebenarnya? Ada satu hal lagi yang bisa menjadi petunjuk kuat adanya perencanaan kok katanya. Tapi aku tidak tahu apakah ini sudah boleh dipublis atau belum oleh penyidik. Pernah mengatakan kepada kami setelah diselidiki dari ponsel kedua tersangka, saat ini, pada Rabu 23 April 2025, saat Juwita membawa Ripin pergi untuk mencari gelang yang hilang dan ternyata dia itu pergi ke jalan gelap sunyi, ternyata terdeteksi Kelvin, anak Juwita, ada di sekitaran lokasi TKP sekitar jam 19-20 WIB pada hari Rabu itu, 3 hari sebelum kejadiannya ditemukan pada 27 April 2025. Seingat saya, waktu ketemu sama penyidik, ada rekam suara, tapi saya cari-cari belum ketemu, soalnya penyidik mengatakan soal bagian ini, katanya. Nah, penyebabnya kematian dari korban yang Rifin ini ya, karena adanya benturan benda tumpul di bagian belakang kepala. Ada juga kandungan obat sejenis ketamin di dalam usus. Aku cek nih, ketamin itu ternyata adalah obat anestesi yang biasanya digunakan bagi pasien yang akan menjalani suatu prosedur medis, misalnya dalam pembedahan, biar nggak kerasa sakit. Ngapain dia minum itu gitu loh. Terus juga
Juwita dan Kevin juga sudah mengakui adanya memberikan obat terlarang tersebut kepada korban, katanya diberikan waktu di dalam mobil. Dari kasat mata kami melihat sih, luka seretan tersebut terbentuk saat setelah kondisi jasad sudah dalam keadaan kaku. Lalu diseret, maka terbentuklah luka seperti di bahu, dada, tengah, dan pinggul. Untuk mengkonfirmasi ini harus otopsi ya, dicek apakah luka tersebut terjadi setelah korban tidak bernafas atau masih bernafas. Itu harus dibedah bagian dalamnya. Terus juga Ripin terlihat di CCTV jam 10-an malam, Sabtu 26 April 2025. Kalau dihitung-hitung, waktu kematiannya itu berarti dugaannya adalah sekitar jam 00 sampai 01.00. Jadi jam 12 sampai jam 1-an malam, dugaannya adalah waktu kepergian dari Ripin. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk alibi dari para tersangka nanti masuk akal atau enggak. So, ini dulu teman-teman yang bisa aku update mengenai kasus ini. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan karena dugaan bukan cuma Ripin yang menjadi korban dari Juwita ini dan juga Kevin, tapi dugaannya juga adalah ayah dan juga kakaknya. Betul, harus ada alat bukti yang kuat kalau memang mengarah ke sana. Kita tunggu nanti seperti apa kemampuan penyidik mengungkap kasus yang menurut aku sangat mengerikan dan juga menyedihkan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.